Impian saya ini ada di podcast kayak gini. Natural 4.256 juta. Gokil sobat Visip. Ya selesai puji. MC yang satu tuh My Chemical Romance. Iya, tadi gue juga pikirnya kayak gitu. Karena kan kita lumayan agak rocky ya. Iya betul. Rocky Gerung. Oh banget. Nanti kalian yang minjem. Tuh. Pengen punya PC Apple Prop. Ayo. Boleh mikir dulu gak? Berarti UTV omon-omon ya. Enggak. Ayo, diserang loh Padahal TV. Oke, halo sobat Visip, balik lagi di Posesif, podcast seru anak Visip. Kali ini Posesif episode ketiga bakalan ditemenin sama gue Rama sebagai hostnya. Dan sekarang di Posesif episode ketiga ini kita agak sedikit berbeda karena kalau biasanya kita main di studio lab podcast, tapi sekarang kita tappingnya di rooftop Sindang Sari, dimana ini bisa jadi fasilitas teman-teman untuk bisa ngerjain tugas atau enggak nongkrong. Cuman kalau siang kayaknya agak kepanasan ya, jadi sorean aja. Nah, kalau ngomongin soal fasilitas, kita juga banyak fasilitas seputar kayak pengembangan bakat di bidang penyiaran dan juga kreativitas. Kebetulan kita juga ngundang 3 komunitas di bawah naungan Visip, yaitu ada General Manager Tirta FM, ada General Manager Untirta TV, dan General Manager Tirta Visual Production. Tepuk tangan dulu dong. Woo! Oke, mari kita sekarang perkenalan dulu kali ya. Mulai dari dari sebelah samping kiri gua. Halo, perkenalkan nama gua Adit Ria Wahyu Permata, biasa dipanggil Adit. Apa nih? Apalagi nih? Ya dari representasi lab apa? Ya, gua kebetulan baru kepilih jadi general manajernya Tirta FM. Keren. Pamer dulu. Soalnya belum sertijab ya. Belum sertijab. Oke. Tapi soon ya, sooner or later. Oke, selanjutnya. Oke, halo sobat Visip. Gua Ahmad Baidowi, biasa dipanggil Dowi dari General Managernya UTV. Ya, General Manager UTV. Boleh, selanjutnya. Halo sobat Visip. Nama gue Michael Alberto Immanuel Simarmata, panjang banget, panggil aja Michael. Gokil. Gue di sini representasi dari Tirta Yasa Visual Production. Tirta Yasa Visual Production. Oke, Adit, Dowi, dan juga Michael. Gimana kabarnya? Kita pertanyaan basa-basi dulu. Baik banget. Gila, excited banget gue sama podcast ini ya. Keren banget. Gokil. Sumpah gak nyangka sih diundang. Gak nyangka banget ya bisa gitu. Wah, impian saya ini ada di podcast kayak gini. Natural banget reaksinya, Mas. Udah sering lihat soalnya di bawah di TV. Wih, podcast apa nih? Humas Visip ternyata. Keren. OTW trending ini ya kali ya. OTW trending, bismillah ya. Semoga soalnya Pak Leo selaku dekan bilang katanya pengen 200 subscriber. Pengen dapat silver play button, jadi kita doain aja kali. Agak berat ya pundaknya. Berat sih. Oke, tadi kan udah dijelasin nih, ada Tirta FM, ada Untirta TV, ada juga Tirta Visual Production. Ini gue singkat aja kali ya, TFM, UTV, sama TVP. Nah, mungkin pertanyaan pertama gue bakalan nanya tentang komunitas kalian dulu. Jelasin sedikit tentang Tirta Visual Production. Lo dulu, Michael. Oke. Jadi untuk Tirta Yasa Visual Production ya, ini sebenarnya komunitas yang bergerak di bidang itu cukup banyak, Bang. Di multimedia sama di bidang seni. Makanya di sini ada 4 departemen. Yang yaitu yang pertama itu ada seni rupa, ada desain, video, dan fotografi. Sebenarnya kalau perbedaan antara seni rupa sama desain itu apa sih? Gua jujur aja nggak tahu tuh. Kalau desain tuh lebih kayak memang yang tujuannya tuh emang untuk digital gitu, Bang. Berbeda sama seni rupa. Kalau seni rupa kan memang itu lebih tradisional. Jadi di peralatan-peralatannya memang itu sifatnya bukan kayak teknologi-teknologi. Oh, berarti pakai karya tangan. Karya tangan lebih tepatnya. Gokil juga, keren juga tuh ya kalau kayak gitu. Oke, mungkin di Untirta TV sendiri boleh dijelasin, Bang Doi. Oke, mungkin secara singkatnya sesuai jargon kita kali ya, Bang. TV-nya Sobat Kampus. Kita fokus di pertelevisian dan broadcasting. Makanya di UTV sendiri ada 11 divisi. Salah satunya mungkin yang mewakili pertelevisian dan broadcasting adalah produksi news sama produksi non-news. Kurang lebih menginfokan, membuat produksi terkait berita, tragedi-tragedi. Terus di sisi non-newsnya kita juga ada hiburan kayak sudut negeri, main-main ke alam gitu-gitu lah. Oke, berarti kalau misalkan platform penyiarannya Untirta TV pakai apa biasanya? Kita utamanya di YouTube. Sisanya di sosmed yang lain, Instagram, TikTok, semua main. Oke. Dengar-dengar juga Untirta TV itu juga sering kayak live streaming gitu ya, semacam kayak gitu-gitunya nggak sih? Iya, sekarang juga kita masih sering live streaming. Biasanya kita diajak sama Humas Untirta, Humas Visip juga kalau ada workshop, kita biasanya main live streaming di situ. Oke, keren banget. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu dari Tirta FM. Silakan Bapak Adit.
Kalau Tirta FM sih sebenarnya radio gimmick ya, gimmick-gimmickan kita ngapain aja kayak di TFM. Tapi emang basicnya TFM itu radio komunitas di Untirta. Fokusnya kita penyiaran radio di transmisi bit.ly/ontirta_fm. Sobat Visi bisa dengerin kita di situ. Tapi sekarang belum mulai siaran nih karena lagi masa peralihan. Oke, untuk tag kesekian kalinya gua ngelanjutin tapping ini. Tadi masih di Tirta FM ngebahas soal divisi. Tadi kan di TVP ada 4, ada 3, ada 4. Ada 4 tadi, Bang. Ada 4. Di Untirta TV ada 11. Ada 11. Kalau di Tirta FM sendiri divisinya ada apa aja? Di Tirta FM itu utamanya ada 3. Yang pertama itu announcer, kedua itu musik operator, ketiga creative production. Announcer itu dia suaranya Tirta FM, mereka penyiarnya lah. Kalau musik operator dia yang bertanggung jawab sama teknis selama siaran tuh seperti apa. Kemudian untuk creative production mereka itu editor kita lah gitu. Oke. Tadi gua lumayan ke distract sama jargon dari apa? Untirta TV. Tadi jargonnya apa Untirta TV? TV-nya Sobat Kampus. TV-nya Sobat Kampus. Coba kalau dari TVP kira-kira ada gak? We are young and visualis gitu. We are young and visualis. Tirta FM, Your Academic Radio. Your Academic Ini juga Radio. Sama ya? Jadi itu ya Sama. Sobat Visip, kalau mau tahu jargon-jargon dari 3 komunitas ini. Oke, sebelum bahas fasilitas lab lagi, gue juga pengen nanya tentang proses awal kenapa kalian akhirnya bisa memilih ke komunitas kalian masing-masing. Karena kan kalian pasti punya pilihan kan otomatis. Karena ada 3 komunitas nih yang fokus di 3 bidang berbeda gitu notabene. Dari Doi dulu deh kira-kira. Sialan. Kenapa gue Lanjut, Doi. Lanjut. Tapi jujur pas gue maba, gue udah ngincer TFM sebenarnya. Keren. Bohong banget. Dikasih tahu. Ini lagi oprek, masuk aja sekarang Ya. ya. Masuk lagi aja, Bang, masuk lagi aja. Lulusnya masih lama kan? Nah, tapi sayang sekali waktu itu yang buka oprek duluan pas gue maba itu TV. Oh. Karena gue tanya cutting gue, TV masih lama katanya, masih tahun depan. Jadi Bentar, kok sayang sekali? Kok sayang sekali? Berarti kalau in case TFM buka duluan pasti daftar TFM. bisa jadi general manager TFM ya. Tukeran apa peda kita? Tukeran apa? Tukeran apa pedanya? Beneran apa nih beda ya sekarang. Oh, jadi Tapi ini di ada yang sisi- tukar jabatan ya, ini bukan podcast ya? Ya tapi di sisi lain hikmahnya salah satu bidang yang mau gue tekuni juga broadcasting tentunya kan. Oke, Gue oke. masuk Ikom juga karena gue suka apa ya, memproduksi berita lah gitu. Selain dari penulisan, kita di Ikom diajarin juga nge-tag video, fotografi dan sebagainya. Nah, gue rasa teman-teman yang emang mau fokusin karir ke ya pertelevisian, worth it lah masuk UTV. Berarti gimana sistem kalian cara menentukan general manager sampai Doi yang kepilih jadi pemimpinnya? Kan notabene UTV 01 tuh ya. Iya. Iya, keren banget. Ngeribet enggak? UTV 01 kepala labnya dong. Oh iya benar, UTV 01 kepala lab ya. Itu 0,5 lebih tepat ya. Oke, lanjut. Apa nih pertanyaan nih, Bang? Ya nih? tadi pertanyaannya. Yang mana yang kepilih jadi kenapa GM? kenapa akhirnya milih komunitas yang lu pilih sekarang TVP? Karena kan yang gue bilang tadi opsinya kan banyak nih, ada 3 notabene di lab ini gitu. Kenapa TVP? Kalau gue sih, Bang, ini sebenarnya karena gue kan ketika masuk Ikom ya, gue itu udah punya prospek, gue tuh pengen masuk Markom fokusnya. Oke. Nah, gue pikir kalau gue masuk TVP dengan segala departemen yang ada, gue pasti bisa ngembangin skill gue di situ di bidang Markom ini. Cuman sayangnya ya, angkatan gue tuh jadi angkatan pertama yang gak ada penjurusan. Tapi Oh, udah iya kita nggak usah bahas itu, Ini bukan mau kritik soal itu kok. Tadi sempat dibahas dikit nih soal kayaknya TVP lebih Markom. Ada perlawanan nggak kira-kira dari TFM dan juga UTV? TFM dulu deh. Ayo TFM, nggak ada. Enggak ada. Udah cukup tahu aja ya. Cukup tahu aja. Cukup udah. tahu aja, oke. Berarti kalau prosesnya bisa jadi general manager tuh kayak gimana tuh kira-kira? Ya sebenarnya karena rakyat yang memilih aja sih, Bang. Gokil. Pemilu kah? Pemilu sistemnya voting. Oh, ada sistem voting juga ya. Ah. Tadi sorry, Doi sistemnya kayak gimana ya? Lu kasih tahu. Sumpah gue juga belum jauh sebenarnya. Iya kan ya? Iya. Ke distract tadi, maaf. Kalau UTV sendiri kita setiap tahun di akhir tahun ada regenerasi. Kalau kita biasanya musyawarah kepala lab dulu dengan general manager sebelumnya. Oke. Nah, setelah dari situ ada beberapa nama yang keluar. Barulah di voting sama seluruh kru. Nah, dari situ dialah yang terpilih menjadi general manager. Oke, kita lanjut ke TFM. Kira-kira kenapa milih TFM, Mas? Kenapa milih TFM? Sebenarnya awalnya tuh pengen main aja sih sebenarnya. Pengen main Sebenarnya karena Siapa kan tuh yang kira-kira ngajak main di situ? ya Bapak. Lanjut. Ya udah. Pertama nih ikut Bapak ke sini kan. Iya, terus? Saya dulu pengen jadi announcer kan. Tapi ternyata dapatnya musik operator, akhirnya lama kelamaan ternyata di TFM seru juga gitu karena
buat gua ini hal baru gitu karena bukan mahasiswa FISIP kan sebenarnya. Iya, benar. Gitu. Jadi ngelihat hal baru seru banget, jadi akhirnya ya udah dilanjutin sampai sekarang. Nah, ini seru juga nih Sobat FISIP karena sedikit fun fact, TFM itu punya general manager dari agribisnis. Yang dimana berarti kalau TFM terbuka untuk semua jurusan. Bebas siapa aja pengen masuk. Oke, berarti ayo. kalau case kita oper ke TVV sama UTV. Kita juga bebas, semua Bebas. jurusan di Untirta. Oke. Kita juga lingkupnya sama Untirta juga. Berarti jadi di luar memang- FISIP masih oke ya? Di luar FISIP masih bisa. Oke, berarti buat sobat FISIP yang bukan FISIP bisa ikutan. Oke? Oke, pertanyaan selanjutnya. Gua pengen nanya soal kompetisi, anjir. Pandangan kalian jadi pemimpin kepada dua komunitas persaingan kalian. Meskipun emang konteksnya secara ini beda ya. Cuma kan masa sih nggak ada kompetisi gengsi-gengsi. Ayo, udah Michael dulu deh. Michael. Sebenarnya sih prinsip gue ya bang, kita kan di sini bukan komunitas politik ya. Kalaupun ada persaingan, Setuju banget, kita bro. bersaing sehat aja. Nah, itu dia, itu Bersaing dia. sehat aja. Siapa yang bisa dibilang paling kreatif, paling hebat dalam bikin konten ya udah. Tapi- Tapi usah kayak saling serang. Tapi pernah iri gak? Keren banget lagi yang sebelah. Kalau iri, jujur pernah. Itu followersnya kalah, kalah jauh. Ya, sobat FISIP jangan lupa follow Tirta Visual Production ya. Oke, lah pertanyaan selanjutnya ke Doi dulu. Sialan. Ayo lanjut. Ini followersnya paling Doi. banyak nih. Followersnya Iya, paling banyak. dia gimana paling ramai ya. Nah, tadi juga dari spill ya sama Michael. Terima kasih loh. Jadinya bukan gue yang spill duluan ya. Sebenarnya kalau persaingan yang nggak ada gitu, maksudnya ngapain harus bersaing gitu kan? Ya, ya. Toh kita juga sama-sama anak lab dari FISIP gitu. Betul. Terus dikembangkan oleh mahasiswa-mahasiswa seluruh Untirta gitulah. Tapi ya udah, followers kita emang lagi paling banyak aja. Keren. Bijak dan sombong di satu tempat yang sama, oke? Sobat FISIP, jangan lupa. Nyesel saya puji. Ayo dari Tirta FM, Mas Adit. Kalau gua sebenarnya gua tuh pengen bilang ke anak-anak gua gitu kan, karena kita kan kabinet baru nih. Kabinet Oke. baru. Gua tuh sebenarnya ini sekarang aja lah, siapa tahu teman-teman gua nonton ya. Gua tuh nggak pengen teman-teman gua di TFM tuh ngejadiin mereka sebagai saingan gitu loh. Karena iya secara realita mungkin kita bersaing in the good way ya, bersaingnya secara karya, project dan sebagainya. Mungkin TVP dengan Harbuk Fest-nya waktu itu, UTV dengan Humas Untirtanya yang selalu dapat job, panggilan dan sebagainya, TFM dengan musik verse-nya dan segala macam. Emang secara realita kita bersaing secara sehat gitu, tapi di only other hand mereka tuh relasi kita gitu loh. Menurut gua. Jadi adanya mereka justru juga nge-push eksistensi kita nih gitu kan. Oke. Karena bersaingnya di ranah karya gitu, project dan sebagainya. Keren banget jawabannya. Tepuk tangan dulu dong penonton bayaran FISIP. Ayo. Gak salah pilih lah ya, GM-nya di luar Benar, FISIP. benar. Emang kalau punya beban general manager tuh nggak bisa ngomong seada-adanya ya. Ngerti gua bebannya kayak gitu. Kita bahas dulu tentang sistem atau enggak jadwal operasional kalian. Kira-kira kalau dari siapa tadi? Siapa yang belum? Ke Tirta FM ya? Tadi Tirta FM. Oke, ke Adit. Kalau sistem siaran di Tirta FM itu kayak gimana? Tirta FM itu siaran dari Senin jam 9 tiap hari sampai di jam 2 atau jam 3 gitu. Oke. Itu tuh dari Senin sampai Jumat, tapi ada beberapa hari yang kita emang sengaja ngosongin jadwal untuk taping podcast TFM ya. Kalau sekarang sih ya aja bagi waktu sama Humas FISIP ya. kan? Iya, tahu kita pakai alat-alat kalian. Ya udah, lanjut. Gitu. Oke. Apa nih? Selanjutnya? Kalau dari kita sebenarnya kalau ditanya jadwal operasional ya, untuk lab sendiri selalu terbuka dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sesuai aturan dari fakultas. Untuk program kita punya 5, news sendiri ada Unyus sama Ngupdate G. Apa itu? Untuk Unyus itu Untirta News. Jadi berita up to date yang memang tayang setiap kapan ya, Pe? Gak lupa. Tayang setiap kapan? Senin sampai Selasa. Selasa Selasa, Jumat Jumat, katanya. ya. Terus ada Oke. Ngupdate G juga setiap hari apa? Setiap hari apa? Senin Kamis. Boleh minta bantuan penonton. Oke. Boleh minta bantuan Terus penonton. Dari Untirta TV. di satu sisi kita ada produksi non news juga, punya 3 program main di Oke. YouTube semua. Ada Sudut Negeri, itu jalan-jalan. Kita paling jauh kayaknya ke ujung Kulon pernah. Oke. Terakhir kemarin ke Curug, kita ke Cikal Adventure. Tonton dong guys.
Kesian Silakan campers. ditonton. Di mana tontonnya? Di YouTube Untirta TV. YouTube Untirta TV. Terus, Oke, next. Tadi Lanjut. Belum, news gua ya, masih bukan ada. nonis ya, bukan nonis. Non Gue dengerin nonis Mas, tadi. Lu dong itu, Mas. bawa pembahasan itu, Mas. Udah, Mas. Ini podcast kuliahan ini. Lanjut. Selanjutnya. Dua Tadi lagi katanya gua. Bang Doi Apa? belum tuh? Oh ya, dua lagi. Sorry. Satu Maaf, lagi maaf, ada maaf. public zone. Kita main-main tanya jawab biasanya sama anak Untirta. Biasanya kita keliling ke Fakultas Teknik, FKIP dan sebagainya. Terus terakhir kita ada backstage dosen Backstage dosen. untuk mengulik kehidupan selain jadi dosen beliau tuh jadi apa gitu. Kayak kemarin kita main ke pemiliknya kafe tongkrongan yang di Pakupatan. Oke. Ternyata ya selain dosen beliau owner kafe tongkrongan. Siapa itu dosennya? Aduh Pak, siapa namanya ya? Lihat aja di YouTube-nya ya. Mungkin terakhir Paleo ya. Iya, terakhir Valeo. Oke. Lebih hafal tetangga ya. Thank you. Oke, lanjut Michael. Kira-kira Sebenarnya ya, karena gue juga sebenarnya mirip-mirip sama Adit ya. Gue belum lama naik soalnya. Oke. Jadi sejauh ini gue memimpin, TVP tuh masih belum banyak kegiatan. Paling masih kayak fokus kemarin tuh buat kepentingan branding aja, kayak tampil di acara Akmiko, Proaktif, sama yang baru-baru ini ya kita juga lagi nyiapin oprek juga, open recruitment. Dan ya lanjut. Sorry, potong. untuk proker sama agenda itu banyak banget. Kalau fotografi itu ada hunting foto, di videografi juga nanti kemungkinan kita bakal bikin short movie, di desain juga nanti bakal ada pelatihan-pelatihan software kayak kalau teman-teman mau belajar Adobe Illustrator, Photoshop dan gitu-gitulah, masuk aja ke TVP. Masuk ke TVP Sobat Visip. Iya. Yang bukan Visip. Oke. Apa lagi terakhir? Iya, sama kalau seni rupa juga kita kadang sering juga nih ngemural bareng. Itu jadi salah satu ajang bonding juga kita sama anak-anak. Kita kan apalagi ngemural kan nanti tripodnya gede tuh wadahnya. Nanti anak-anak tuh bagi-bagi tugas aja, yang ngecat siapa, yang gambar siapa gitu-gitu dah. Tapi kalau secara kegiatan kalian udah punya jadwal-jadwalnya nggak? Kan tadi kalau TFM ada, Untirta TV ada dari yang dulu-dulu deh, based on dulu-dulu. Kalau untuk jadwal ya sebenarnya kalau TVP yang dulu tuh emang YOLO aja YOLO kalau YOLO. TVP yang dulu ya. Jadi kalau kita pengen ngadain kegiatan ngadain, kalau enggak ya enggak. Tapi kalau untuk yang sekarang sih emang rencananya pengen dibikin lebih sistematis sih. Lebih sistematis. Oke banget. Oke. Tadi kan sesuai judul kita juga bakalan ngebahas tentang fasilitas apa aja yang Visip kasih kepada teman-teman komunitas di bawah naungan Visip ini. Kita mulai dari tadi Adit udah, dari Doi dulu deh. Oke. Mas Doi, silakan. Berarti Kira-kira- fasilitas lab. Iya, fasilitas lab apa aja yang Ini alatnya banyak ini dia. Iya, sumpah. yang dikasih sama Visip. Ya, apa ya? Untuk ruangan dulu deh. Ruangan kita ada 3. Yang pertama itu ruang studio. Itu untuk tapping program biasanya. Oke. Di studio itu ya ada kamera. Nih 2 nih depan kita. Ya. Kamera. Oh, ini kamera ada. Gak usah dikasih tahu sih. Kamera TV. Mas pakai alat-alat dari ini. Maaf ya. Ya udah, lanjut. Ada kamera, terus ada alat-alat seperangkat alat MCR. Seperangkat alat Teman-teman MCR. mungkin Subhanallah. ya orang-orang di balik layar yang biasa ngoperasiin kamera kanan masuk, kiri masuk, tengah masuk, lighting dan sebagainya. Apalagi ya Fir? Coba nanya dikit. MCR itu singkatannya apa? MCR itu Master Control Room. Control Room. Oke. Dan Michael Romance. Ya. Soalnya MCR yang saya tuh My Chemical Romance. Iya, tadi gue juga pikirnya kayak gitu. Karena kan kita lumayan agak rocky ya. Iya betul. Rocky Gerung. Oh banget. lanjut ke Michael dulu deh. Oh, sebenarnya kalau untuk fasilitas ya, sebenarnya banyak sih Bang. Gue paling ngikutin caranya Bang Doi buat menjelaskan lah. Kita tuh kalau ruang ya, ruang tuh kita ada 2. Yang pertama tuh ada lab fotografi, yang isinya tuh pasti ada peralatan-peralatan yang mendukung di bidang fotografi ya, kayak lighting, kamera, gitu-gitulah. Terus kita juga ada lab produksi. Kalau di lab produksi ini itu isinya cukup beragam, tapi kebanyakan tuh memang alat-alat untuk percetakan. Oke. Berarti kalau misalkan kalian secara kegiatan fotografi ada semuanya. Kalau misalkan dari apa yang kalian tadi kan ada seni rupa, ada juga apa tadi? Sorry. Desain visual kayak gitu-gitu. Apalagi kok seni rupa tuh kayak gimana tuh? Kalau seni rupa sebenarnya kita tuh nggak ngandelin lab sih. Soalnya kan memang itu bukan digital ya konteksnya. Jadi kita memang untuk bahan-bahannya, alat-alatnya itu memang kita inisiatif sendiri yang itu nyari atau beli. Oke, berarti kalau misalkan mau seni rupa beli sendiri ya Sobat Visip. Lanjut ke Tirta. Kalau ada uang pakai uang kas kok, kalem. Oke, pakai uang kas. Uangnya dari siapa? Dari ini juga sih. Ya namanya juga alokasi APBN. Nggak apa-apa benar. Selagi jangan dikorupsi aja ya. Iya, kalem. Betul. Lanjut dah, terakhir. Kalau tadi di Lab TV ada seperangkat alat apa? MCR. MCR. Gokil. Kalau di Tirta FM ada seperangkat alat siaran, ya kan? Keren. Jadi ada mic nih yang kita pakai nih. Ya bisa juga. Udah. Ini Masih mic dibahas lagi. ada mic berapa biji ya? Banyak di lab.
Terus ada mixernya, terutama itu mixer. Kita ada 2 mixer. 3 ya. 2. Sombong banget dah. Enggak, ini ngejelasin doang sih. 2 itu mixer manual. Satunya itu digital Oxygen 3000 itu yang baru yang masih kita pelajarin lah. Sisanya sama aja sih, kamera apalagi ya? Udah sih kayaknya. Oke. Sama aja. Berarti PC gitu-gitu. Oke, berarti nanya sedikit nih. Kira-kira kalau misalkan untuk teman-teman yang di luar komunitas kalian, bisa nggak sih pakai fasilitas kalian atau enggak sekedar datang untuk lihat-lihat? Gimana tuh kira-kira? Ya, dari siapa yang belum? Adit dulu deh, lanjut. Adit dulu. Adit. Kira-kira gimana, Dit? Kalau dari di luar komunitas? Gini, sebenarnya boleh Tapi karena gini jelasin dulu, nanti boleh, salah boleh. ngomong, Maaf, nanti maaf. salah Ya, ngomong. maaf. Kalau salah ngomong kata aja. ya, Jadi itu kan lab punya visip, bener nggak? betul. Lab punya visip, tapi secara tidak langsung yang mengoperasionalkan alat itu setiap hari kan komunitas-komunitas yang ada di dalamnya gitu kan. Betul. Lab TV punya visip, tapi yang operasional tiap hari TV. anak TV pun dengan TVP juga kayak gitu. Jadi kalau pengen pengen main-main aja ke lab sebenarnya nggak apa-apa kok gitu. Tapi balik lagi izin gitu, karena di dalamnya banyak alat-alat yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Kalau kita nggak tahu siapa yang keluar masuk lab, siapa aja gitu kan setiap harinya. Amit-amit ada alat yang kenapa-napa atau bahkan hilang, itu pasti yang kena semprot duluan anak komunitasnya. Gitu. Betul banget. Jadi kalau ditanya boleh, tapi harus ngerti alur komunikasinya, izinnya kayak gimana, ke Berarti siapa itu harus izinnya ngerti. biasanya ke siapa? Langsung ke Aroni aja ya. Oh, kalau dari Tirta Head of FM ke lab-nya. Aroni. Langsung ke Aroni aja. Oke, selanjutnya UTV. Ya, terima kasih ya kepada Adit. Sebenarnya tadi udah terjawab banget. Kalau kita formalnya pakai surat. Surat itu ditujukan untuk kepala lab TV visip. Siapa kepala lab itu? Pak Ivan. Pak Ivan. Fatoni, MIKOM. Shoutout buat Pak Ivan. Love you. Lanjut. Kalau tadi Aroni nggak di-shout tuh. Oh iya, Aroni kan ya udahlah CS ya karena. Lanjut. Iya. Gimana? Sebenarnya prinsipnya sama sih kayak TFM sama UTV, soalnya mau bagaimanapun juga kan ini kita ada di bawah naungan yang sama. Betul. Gedung visip, otomatis SOP-nya pun peminjamannya mirip juga sama. Kemana ke visip berarti? Ke visip juga, ya pasti tentu saja penyalurnya itu ya lewat kepala lab kita. Oke. Berarti lanjut. Oh nggak ditanya ya? Lanjut Kepala apa labnya? lagi? Nggak ditanya lab. Oh iya, Kepala labnya. Sorry. Iya. Nah. Kepala labnya Pak Tiardiansyah. Pak tadi dilupain Pak. Maaf Pak. Ingat Pak namanya? Oh, bercanda. Shoutout juga buat Pak Ati. Sehat-sehat selalu. Oke, tadi juga udah ngebahas soal fasilitas lab. Gak seru kalau misalkan kita ngebahas fakta unik dari lab-lab kalian masing-masing. Nah, ini sebenarnya pertanyaan spontan ya Sobat Visip. Aduh, dijawab lagi sama Komeng. Dari Michael dulu. Aduh, karena saya duluan jadi waktu buat berpikirnya nggak lama ya. Ya, kira-kira aja kira-kira. Fakta unik labnya ya. Ya. Sebenarnya kalau untuk fakta unik labnya itu paling gue bakal nge-highlight lab produksi sih. Soalnya gimana kan kita nih, gue udah ngejelasin kan kalau TVP ini fokus bidangnya itu apa aja. Ya. Tapi kita juga naungin lab yang notabene itu tuh memang kurang masuk ke apa yang kita pelajari, yaitu percetakan. Oke. Jadi tuh di lab produksi ya, fakta unik itu banyak mesin-mesin yang memang tuh ngedunjang kebutuhan buat percetakan, kayak ada mesin DTF. Percetakan apa, sorry? Banyak. Ada mesin DTF yang buat nyetak desain di baju. Ada mesin buat cetak lanyar juga, mesin cetak gelas, pin, banyak lah pokoknya. Saya juga baru tahu di produksi ada banyak mesin-mesin percetakan kayak gitu tuh. Berarti itu nggak dipakai sama anak-anak TVP? Kalau untuk periode sebelumnya itu nggak kepake. Nah, cuman di periode sekarang ini niatnya memang coba dimaksimalin lah, soalnya masa ya kampus sudah nyediain ini nggak kita pakai gitu. Oh, iya bener juga sih. Oke, lanjut ke Adit TFM. Di lab TFM itu ada satu mixer digital Oxygen 3000. Itu nggak tahu ya, koreksi kalau salah, tapi sejauh yang gue tahu radio komunitas lain yang punya mixer digital itu baru radio komunitas Untirta. Keren. Gitu. Mau sombong tapi ragu ya. Mantap. Iya, ragu Lanjut. karena gini, mixer digital itu hitungannya masih baru buat kita. Jadi kita belum bisa pakai itu secara optimal gitu. Jadi masih belajar juga, walaupun sebenarnya itu bisa jadi satu hal yang kita unggulin gitu kan kalau kita studi banding atau ada orang nanya, tapi di sisi lain masalah pengoperasionalnya kita belum bisa semaksimal itu gitu.
Oke, mixer digital tadi dari TFM. Kalau dari Untirta TV, Terima kasih loh referensi jawabannya. Gue udah kepikiran, UTV kan punya tiga ruangan. Oke. Nah, salah satu ruangannya itu ruangan server. Nah, di ruangan server itu fakta uniknya kita nggak boleh matiin AC. Jadi entah dari tahun berapa sampai detik ini itu tuh nggak pernah mati AC-nya. Jadi nggak boleh dimatiin karena ada alat yang memang kalau nggak salah ya itu terhubung ke seluruh elemen fisik kalau nggak salah. Oke. Apa ya maksudnya ya UTV bisa dibilang UTV adalah kunci gitu. Kalau maksudnya kunci pemborosan APBN kan. Sumpah itu boros banget sih karena aslinya nggak pernah mati makanya. Balik lagi. Namanya apa? Namanya apa? Alat-alat. Alat server sih, kita biasanya dikenalin alat server. Iya kan? Alat server lah itu. Balik nggak lagi boleh ya mati. teman-teman, mau sombong tapi ragu. Karena takut salah. Nah, jadi kayak gitu kesimpulannya Sobat Visip. Mereka adalah orang-orang yang memaintain atau enggak mengoperasionalkan lah ya alat-alat dari Visip Untirta. Jadi sebenarnya ini punya siapa nih coba kalau ditanya nih Mas? Punya visi. Visip Iya. kamera itu bisa apa? Punya Visip juga. Nanti kalian yang minjem. Tuh. Ya, Tapi nggak yang apa-apa. ngerawat kan kita. Betul benar. Jadi punya Iya. kita. Ya selagi Boleh. selagi itu dipakai untuk hal-hal yang baik, betul banget kan, bisa banget kan. Nah. Oke. Tadi si Michael sempat agak nyenggol-nyenggol dikit kalau permasalahan tentang kayak misalkan alat-alat dia tuh sebenarnya nggak satu linear gitu ya sama apa yang lo jalanin sekarang gitu. Ada beberapa alat. Nah, berarti gue pengen kalian ngekritik atau saran kira-kira ke Visip. Apa sih kira-kira yang harus dikembangin buat Visip? Siapa tahu kan Pak Prof Leo nonton kan, Prof. Lihat. Lanjut. Dimulai dari A ini dulu dah. Ayo, Bang Doi. Kalau kritik sebenarnya nggak ada karena ya kan Prof Leo kan baru tahun pertama ya jadi padekan, tapi kalau dari Lab TV sendiri ngerasa udah banyak peningkatan gitu. Salah satunya kita dikasih Sabtu tuh masih bisa datang ke lab. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya aduh punten banget agak sulit gitu. Sedangkan kita kumpul tapping program produksi dan sebagainya aja itu bisanya di hari Sabtu kayak gitu. Jadi itu mantep sih Prof. Jadi semoga kedepannya tetap dibolehkan Senin sampai Sabtu tetap ke lab. Kalau sarannya nggak ada sih. Kita semuanya udah disupport alat-alatnya. Cuma paling katanya pengen punya PC Apple Prof. Pengen punya PC Apple Pro. Tepuk tangan dulu deh dari teman-teman Untirta TV. Mana suara Untirta TV? Woo! Itu dia. Semangat. Kamera sama Selanjutnya ke Michael dulu, kira-kira saran dan kritiknya. Sebenarnya ini mau meluruskan dulu ya Bang ya. Oh, ya. Sebenarnya tadi terkait pembahasan kalau TVP itu punya alat-alat yang keselinear, itu bukan berarti dalam konteks hal yang negatif ya. Betul. Gak selinear, tapi menurut gue itu tetap positif. Soalnya pasti kalau seandainya kita ngerti cara pakai alatnya, itu bisa dimaksimalin untuk kepentingan produksi komunitas. Oh, berarti pusat permasalahannya adalah di pengembangan cara penggunaannya lah kayak gitu ya. Iya. Dan sebenarnya kalau untuk fasilitas-fasilitas yang bisa dibilang kalau boleh berbicara agak kurang gitu ya di lab-lab yang kita naungin, paling sih simple tapi ini berbahaya. Apa tuh contohnya? Nggak apa-apa. Kalau bahaya di-cut aja nanti. Karena kan kalau lanjut ayo. enggak maksudnya enggak berbahaya, enggak menyerang siapa-siapa. Oh, bahaya dalam artian apa berarti? Berbahaya untuk waktu yang kita pakai dalam memakai lab gitu. Jadi agak khawatir aja kalau seandainya alat ini nggak bisa dimaksimalin, jadi alokasi waktu kita di lab itu agak kurang. Alat yang saya maksud tuh lebih tepatnya ke baterai kamera sih. Ke baterai kamera. Baterai kamera. Kenapa Baterai kamera kan kedengarannya kayak sepele ya. Iya. Tapi kan itu lab fotografi. Iya. Baterai kamera itu nyawa dari kameranya. Kalau seandainya baterai kameranya, kalau di kita kan ya sekarang ya realitanya di lab fotografi itu baterai kameranya banyak yang minus Bang. Dalam artian Baterainya dol. Iya. Berarti pengen beli baterai baru. Ya, jadi kita paling minimal sediain baterai yang sesuai standar aja lah dulu. Oke. Biar ketika anak-anak pakai lab fotografi tuh waktunya dimaksimalin buat foto-foto, bukan buat ngecas. Iya, benar sih. Bukan buat benar. ngecas baterai. Tapi terlihat sekali perbedaannya kalau UTV mintanya iPad. Kalau misalkan TV mintanya baterai aja. Prof, baterai dong, Prof. Lanjut. Ayo, dari TFM terakhir. Kalau di TFM sebenarnya semenjak head of lab-nya Aroni itu banyak peningkatan banget ya. Terutama dari alat-alat, mic juga baru dari beliau juga pengadaannya. Terus juga lab kita kan sebenarnya habis direnovasi kan, dipasang peredam segala macem. Tapi kalau boleh minta itu mixer pelatihannya tolong banget.
sediain satu teknisi aja buat ngajarin kita gimana cara make yang paling optimal tuh kayak gimana. Betul. Gimana cara maintenance-nya dan lain sebagainya. Karena itu alat mahal gitu. Benar. Jadi cuman satu-satunya juga, daripada lambat laun kita salah pencet rusak kan jadi sayang banget kan. Ngebenerinnya juga susah. Mungkin kalau di lab TV ada switcher. Ada. Ya itu susah kan ngebenerinnya. Masih belum bisa dibenerin sampai sekarang. Nah itu sama mixer digital juga case-nya sama lah, kalau rusak susah dibenerinnya. Jadi paling itu aja sih. Nah itu ya Prof. Coba tolong kasih teknisi ke masing-masing dari 3 komunitas ini. Semoga didengerin ya teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Sepi banget, sepi. Oke, balik lagi ke sesi disordered. Kali ini gue akan ngasih 2 pilihan jawaban dan kalian harus menjelaskan kenapa kalian memilih jawaban itu. Pertanyaannya seputar 5 pertanyaan aja, seputar kepemimpinan dan juga komunitas, karena kebetulan kalian pemimpin-pemimpin dari 3 komunitas ini. Mungkin siapa dulu ya deh. Siapa dulu yang mulai dulu kira-kira? Adit. Mikel deh. Mikel dulu deh. Oke, Mikel, ayo Mikel. Kita kasih waktu buat Doi dan Adit untuk mikir duluan. Oke, pertanyaan pertama, kepemimpinan berbasis empati atau berbasis data? Sebenarnya ya 50-50 sih Bang, ini juga. Gak, kalau Harus disuruh pilih milih salah satu. lebih fokus ke yang kemana? Berbasis data sih Bang. Berbasis data kenapa? Alasannya kalau berbasis data pasti argumen yang kita atau perintah yang kita arahin kepada teman-teman kita, rekan kita sekomunitas itu pasti bakal lebih berguna dan pasti bakal lebih ngasih manfaat buat komunitas, meskipun mungkin pada praktiknya nanti perintah atau mungkin saran yang kita pakai ini tuh kurang disukai sama mereka. Betul, lo nggak akan disukain sama beberapa Iya, orang. mungkin bakal nggak disukain sama mereka. Tapi data nggak ngomongin perasaan, betul? Tapi data nggak ngomongin perasaan. Betul banget. Mustafa Kemal, jangan. jangan dibahas. Mau bahas apa itu? Oke. Masa ngasih studi kasus tadi. Doi, Bang Doi. By Berbasis data empati juga. atau data? Berbasis data sih. Why? Kenapa? Kalau dari UTV kita prinsip yang udah ditanemin lah sama senior-senior kita emang menyiapkan kru untuk bisa terjun langsung ke dunia pertelevisian real gitu. Karena di dunia pertelevisian nyata ya data gitu. Kalau lo bener, Oke. lo omongin lo bener. Kalau lo salah, ya lo harus siap terima faktanya. Oke, gue ada pertanyaan tambahan tapi ke Adit dulu. Lanjut. Gua sebenarnya lebih ke arah empati sih. Empati kenapa? Ya, karena Wah, beda sendiri nih. Keren. tanpa melupakan datanya harus seperti apa gitu ya kan. Ya. Tapi empati itu karena gua ngerasa kita komunitas aja gitu. Kita harus lebih ngerangkul. Ngerangkulnya tuh dalam artian apa ya? Bukan hanya sekedar nge-push mereka untuk mengerjakan tupoksi mereka sesuai tupoksinya masing-masing gitu, tapi di luar itunya juga gitu. Karena kita komunitas gitu kan. Apa ya? Gue sih pengennya ya mungkin agak annoying, tapi rasa kekeluargaannya itu loh yang coba gua cari dan coba gua tumbuhkan di Tirta FM. Makanya mungkin gue lebih ke empati sih. Oke, fine. Langsung ke pertanyaan kedua ya, karena agak sedikit durasi. Tapi kali ini jawabnya bareng-bareng aja deh, biar seru. Oke? 1, 2, 3 kalian sebutin pilihan kalian. Oke? 2 pertanyaan. Kalian mau jadi pemimpin yang fleksibel atau pemimpin yang tegas? 3, 2, 1. Fleksibel. Wih, gokil. 3-3-nya fleksibel. Keren. 1 suara. Mulai jelaskan dari Bang Doi dulu. Balik lagi, kita emang nyiapin kru buat siap terjun langsung ke dunia media. Oke. gitu. Ya di media fleksibel. Di media fleksibel. Oke, lanjut. Gak bisa marah. Gak bisa marah. Gak bisa galak. Udah lagi pula kepemimpinan yang galak tuh belum tentu anak-anaknya bisa kasih respect ke kita lah. Tapi tegas dan galak beda loh. Ya tegas ada konteks lain lah, itu hal beda lah. Tapi maksud gua dengan apa ya? Kalau outputnya galak tuh justru anak-anak malah malas sama kita gitu, malah Jadi nggak takut respect. untuk bercerita ya. Takut untuk bercerita, takut untuk nanya, sungkan dan lain sebagainya, itu gua nggak mau. Oke, lanjut. Michael? Kalau fleksibilitas gue lebih ke ini sih Bang. Karena kan kita satu hal yang gue percayai ya, komunitas atau organisasi itu kan tempat belajar ya. Dan kita nih yang gue percaya juga mahasiswa tuh semuanya orang-orang dewasa. Jadi udah seharusnya kita kalau mau belajar ya kasihlah pembelajaran-pelajaran yang enak gitu. Nah biar anak-anak di dalam TVP ini bisa belajar dengan enak, gue juga kalau mau mimpin juga harus enak kepada mereka. Oke. Jadi biar setidaknya ya sebelum bisa menjalankan produksi-produksi atau program apapun yang ada di TVP, anak-anak udah nyaman dulu nih di organisasinya, di komunitasnya. Jadi biar mereka pun juga pasti bisa maksimal. Itu yang gue percaya. Kalau secara mental mereka udah aman, ya
pasti kerja juga aman menurut gue ya. Oke, fair. Masuk akal semua alasannya. Selanjutnya lagi, pertanyaan yang ketiga, masih ada 3 lagi pertanyaan yang belum kalian jawab. Masih seputar pemimpin lagi, 3, 2, 1 ya, jangan lupa. Jadi pemimpin yang take risk, suka ngambil resiko, atau jadi pemimpin yang pragmatis? 3, 2, 1. Take risk. Pasti kejawabnya take risk. Tepuk tangan lagi dong. Motor nih ya. Oke, lanjut lagi. Tadi baru milih take risk kan, bertiga. Tapi gue sebenarnya pengen jelasin dikit kalau pragmatis tuh nggak selamanya konotasinya negatif tau. Tapi sekarang jelaskan dulu kenapa ngambil take risk. Mulai dari Adit ya. Tadi kan Michael udah, Doi udah, Adit. Bilang Adit. Karena apa ya? Tirta FM tuh kan biasanya radio. Radio itu kalau dibilang kalau di compare sama TV mungkin udah mulai agak ketinggalan nih gitu kan. Jadi gue sih pengennya sebagai GM tuh bisa ngambil keputusan yang lebih beresiko tanpa harus melupakan babi bu bebonya lah gitu kan. Jadi take risk tuh apa ya? Duh bingung juga jawabnya. Ayo. Boleh Michael dulu gak? Oke, udah kepikiran juga sih jawabannya. aja. Ayo lanjut Michael. Take risk ya. Ya sebenarnya simpel aja sih, Bang. Ya kita ini anak muda. Keren. Makasih Muda dan Michael. berani. Makasih Udah Michael. nggak usah takut buat ngambil hal yang baru gitu. Lagian juga. Tapi ini kita ini jangan sampai salah paham ya, ngambil hal yang baru juga itu harus dengan perencanaan yang matang. Jadi harus dipikirin dulu, jangan kita nyoba nih hal yang baru tapi belum dipikirin dulu nih negatif positifnya apa. Nah, itu bahaya tuh. Itu bisa ngerusak komunitas. Keren, nah, makanya masuk akal jawabannya. Masih ada lagi? masih apalagi kan gue juga paling ya menurut gue take risk itu juga bisa membawa perubahan ke arah yang lebih bagus, meskipun mungkin dalam prosesnya itu agak ya pasti belok-belok, gak mungkin langsung lurus aja. Pasti ada hal-hal yang ditabrak lah ya. Iya, cuman kan ya organisasi itu harus dinamis. Oke. Menurut gua nggak bisa tuh organisasi tuh ya gitu-gitu aja stuck di tempat. Pasti harus berkembang juga seiring berjalannya periode. Itu yang gua. Tapi beneran gue juga sepakat sama lo, karena emang kadang-kadang kalau misalkan terlalu apa sih notabene pragmatis juga bener. Gue sepakat masalah yang muda dan kreatif itu beneran banget. Selanjutnya ke Bang Doi. Kira-kira Bang Doi ayo. 100% setuju ya dengan Bang Michael gitu. Paling banget Bang Doi. Paling kalau dari gua Fans mau deh. jelasin implementasi dari UTV-nya kali ya, Oke. take risk kita. Contohnya kita pernah ngeliput demo, salah satu demo terbesar gitu ya, yang viral lah, Omnibus Law kalau nggak salah. Itu kapan sih? Tahun lalu ya? Kalau nggak salah. 2000 berapa ya? Enggak tahun lalu. Pokoknya 2000 setelah Covid gitu, 21 atau 2022 gitu. Nah, kalau kita hanya melihat kita adalah komunitas kampus, sebenarnya kita nggak perlu datang jauh-jauh ke sana gitu. Tapi karena kita ingin belajar dan betul kita masih muda dan kita juga udah punya punya praproduksi. Kita pikirin hal buruknya yang bakal terjadi apa, hal baiknya yang bakal terjadi apa, kita pertimbangkan dan kita eksekusi. Dan alhamdulillah ya mengambil resiko juga, kalau kitanya bener mah ya bakal bener hasil. Keren banget, coba ada tepuk tangan dulu dong, penonton bayaran, ngantuk penonton bayaran. Oke, 2 pertanyaan lagi. Mungkin agak singkat aja kali ya. Tadi kan pertanyaan soal pemimpin. Sekarang masih seputar pemimpin juga, tapi POV kalian kepada anggota-anggota kalian. Seperti biasa 3, 2, 1. Sebagai pemimpin, kalian prefer punya kru yang adaptif atau inovatif? 3, 2, 1. Adaptif, inovatif. Kita cari yang berbeda dulu. Ayo Bang Doi, kenapa inovatif Bang Doi? Balik lagi kalau UTV, karena kita basicnya media broadcasting, Ya. kita perlu banget orang-orang yang bisa istilahnya ya mantep gitu, kreatifnya jalan, inovasinya jalan gitu, tanpa menghilangkan adaptif tentunya. Maksudnya adalah ya ketika nanti lo ada di lapangan, ya lo pasti harus bisa menyesuaikan gitu. Tapi pikiran kreatif sama inovatif lo itu yang bakal lebih teruji kalau di. Oke, kalau dari Michael sendiri, kenapa adaptif? Sebenarnya prinsip gue gini nih, inovatif penting, cuman inovatif tuh bisa dilatih dengan cara berdiskusi. Teman-teman sebatas nongkrong terus ngumpul diskusi tentang TVP juga menurutku bisa dapetin ide-ide yang inovatif. Cuman yang jadi permasalahan ya agak bahaya kalau seandainya kita dapat orang tuh yang inovatif tapi nggak bisa gerak. Oke. Jadi ibaratnya mereka punya ide tapi mereka tuh nggak mau kayak berusaha buat
nggak bisa kayak adaptasi pada prosesnya gitu buat menjalankan ide mereka. Jadi kalau kata Pak Prabowo tuh ibaratnya omon-omon. Ibaratnya omon-omon. Kalau kata Pak Berarti Prabowo UTV omon-omon ya. enggak. Ayo diserang loh Pak TV. Aduh. Saya mau nggak ikutan loh sobat kampus. Saya juga nggak ikutan. Saya mah cinta banget. Saya belum ngomong. Kampus. Enggak ya bercanda doang ya itu. Bahaya nih. Pasti ada perbedaan. Kita nggak boleh lah. ngejudge jawaban Nggak boleh orang. ngejudge jawabannya. Semua orang punya Iya. pilihan masing-masing. Oke, Tirta FM. Adit. Karena kalau menurut gua yang adaptif pada akhirnya bisa jadi orang yang inovatif. Jadi apalagi kalau di Tirta FM ini based on experience aja ya. Oke. Kalau gue lebih suka dapat kru itu yang adaptif gitu karena jadwal kita kan setiap hari gitu kan. Ada kalanya beberapa orang tuh nggak bisa datang karena 1-2 hal. Jadi gue pengen kru-krunya tuh jadi bisa saling backup satu sama lain gitu kan. Apalagi kita bukan punya program on air doang, kita punya program off air. Jadi menurut gue ketika off air itu jalan, semua orang tuh harus bisa adaptif satu sama lain gitu antara koordinasi dengan divisi 1, divisi 2 dan lain seterusnya gitu. Oke, jadi gitu ya sobat Visip, adaptif, Untirta TV, Bang Doi inovatif. Pertanyaan yang terakhir, langsung yang terakhir. Ini pertanyaannya nggak tentang pemimpin, nggak tentang kru, tapi tentang komunitas secara garis besar. Terakhir ya. Oke, 3, 2, 1 seperti biasa. Sebagai komunitas, kalian prefer menghasilkan karya edukatif atau entertaining? 3, 2, 1. Entertaining. Beda sendiri lagi. Lagi-lagi Untirta TV beda sendiri lagi. Karena yang beda dari Bang Doi. Jadi Bang Doi lagi ya Bang Doi. Kira-kira apa? Oke. Untuk kedua hal ini sebenarnya itu kita sudah mengcombine. Kita udah mengcombine. Salah satunya pas PKKMB kemarin. Oke. Kita sebenarnya itu konten entertain, tapi kita selalu memegang prinsip kalau semua konten program yang tayang di seluruh platform Untirta TV itu harus ada sisi edukasinya. Jadi kemarin pas PKKMB ya kita bikin konten yang emang entertain banget, tapi emang ada isinya. Jadi emang kalau disuruh ranking lah ya, kita tetap prepare untuk edukasi nomor pertama. Oke. Karena sejatinya emang bisa di-combine gitu. Bisa Dan di-combine. ya kita berhasil gitu. Cari aja di reels kita. Keren. Good point, Promosi good point, lagi, good point. soft selling, hard Good selling. Boleh, Oke, boleh. lanjut. Adit dulu deh. Kira-kira Karena dengan konten entertaining tuh sebenarnya bisa nyelipin konten-konten edukatif itu tadi sebenarnya. Jadi dengan konten entertaining itu kita bisa nyampein sesuatu yang sebenarnya edukatif, tapi bisa dikemas dengan lebih ringan, lebih santai gitu kan. Apalagi emang kalau dilihat followersnya Tirta FM itu kan ya sama-sama juga gitu kan, Gen Z juga gitu. Menurut gua Gen Z lebih suka konten-konten yang entertaining tanpa harus mengesampingkan sisi edukatif itu tadi. Oke. Michael, terakhir. Kalau gue ya mungkin kita lihat segmentasi pasarnya dulu dah. Oke. Ini kan kita segmentasi pasarnya pasti kan mahasiswa kan. Yang notabene pasti banyak udah belajar, mungkin udah pusing juga gara-gara entah itu tugas mata kuliah ataupun mata kuliah apapun deh itu. Makanya menurut gua ada baiknya juga ketika mereka bisa mampirlah ke IGTVP itu, mereka bisa sekalian refreshing juga. Meskipun kita nggak boleh ngelupain ini ya sisi edukatifnya. Betul, Soalnya betul. mau bagaimanapun kita kan pengembangan di sini konteksnya. Dan juga ya sebenarnya itu sih yang pengen gue bawa, segmentasi pasar. Jadi gimana caranya sekiranya kontennya ini nyampe dulu nih ke mahasiswa, dan mereka baru bisa dapat edukasinya tuh belakangan. Jadi dua-duanya sama-sama esensial sih bang, nggak bisa dilupain. Bener. Tuh. Gimana Tapi- cara kita ngelola Parah emang nih, konten? sobat. Tapi karena ini konteksnya disordered, otomatis kalian harus memilih kan. Bukan berarti salah satunya dilupakan Betul. gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk 3 pemimpin dari komunitas. Udah ngejawab 5 pertanyaan disordered dari Posesif, podcast seru anak Visip. Kali ini kita bakal lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu Q&A dari teman-teman Visip. Oke, lagi-lagi untuk tapping kesekian kalinya, nanti di episode ini khusus ada bloopers ya, karena banyak banget gangguannya ya teman-teman. Tadi juga gue udah ngejokes kalau misalkan pertanyaan itu ada 4.256, tapi gak akan gue ulangin lagi. Yang sebenarnya pertanyaan cuma ada 4, dan 2-nya pertanyaannya sama lagi. Sebenarnya pertanyaannya lebih ke arah ke buat TVP. Kira-kira rap multimedia itu biasanya untuk kegiatan apa aja, Min? Mau nyoba-nyoba masuk bisa nggak sih? Ayo. Masuknya sebagai apa dulu nih? Nggak dijelasin sama dia Sebagai di situ. mahasiswa Visipnya, Sebagai anggaplah. mahasiswa. Kita kasih case seperti itu. Ya sebenarnya balik lagi ke poin pertanyaan yang sebelumnya, harus izin dulu ke lab visip lah melalui kepala lab kita. Cuma nanti kalau mau kontaknya dari kita juga nggak apa-apa, nanti kita bisa sampaikan ke kepala lab terkait. Oh, berarti sebenarnya untuk case-nya sama-sama aja ya Sobat Visip. Iya. Bisa dari 3 komunitas ini sebenarnya arahnya lebih ke arah Visip atau enggak kepala labnya aja.
Soalnya memang bukan itu labnya bukan punya kita jatuhnya. Iya Kita cuma betul kelola aja. banget. Nah tadi pertanyaan yang kedua ada juga nih nanya kalau misalkan lab itu bisa dibuka buat umum. Udah tadi kan udah dijawab sama ya, serupa. Tapi ada satu pertanyaan yang lumayan seru. Ini juga sering jadi perdebatan beberapa kawan-kawan FISIP atau enggak yang di luar FISIP yang ingin masuk komunitas-komunitas kalian. Ada pertanyaan kayak gini, bener gak nih kalau udah join satu lab nggak boleh join lab yang lain? Emang kenapa sih? Takut ketahuan ya rahasia aja. Coba kasih tahu dong. Dimulai dari tang ting tungannya. Dit, yuk Dit. Kalau udah join UTV nggak boleh join TFM gitu maksudnya? Ya, emang benar kalau kayak gitu. Setidaknya dari POV TFM-nya dulu deh. Sebenarnya gini, karena yang kita lihat itu waktu kalian bisa nggak bagi waktunya. Kalau kalian udah join ke Untirta TV atau ke TVP dengan rutinitas mereka, dengan jadwal mereka, kalian masih bisa kan ngikutin jadwal TFM. Yang apalagi TFM siaran tiap hari. Belum lagi nanti kalau udah mulai T-Rex. Ya, Bu Rex ya. Nah, tuh. T-Rex itu apa T-Rex? Tirta Extraordinary itu event. Makasih dulu dong ke gua udah dikasih Iya, tempat deh. makasih ya. Tahun depan datang. Lanjut. Itu Nanti semuanya dapat ya, santai aja. itu sibuk banget, apalagi kita T-Rex itu nggak ada budget dari awal, kita harus nyari sponsorship dari jauh-jauh hari gitu. Jadi apa ya, dibilang hektik, di situ titik hektiknya. Kalian bisa nggak bagi waktunya kalau emang kalian udah join di lab tetangga ini gitu? In case bisa bang. Boleh, kita mah ya udahlah ya. Boleh kalau di TFM boleh. Kalau emang bisa bagi waktunya. Tapi ya balik lagi, gue sebenarnya nggak yakin juga ada yang bisa bagi waktu karena rutinitas kita sama-sama padat kan. Gitu. Oke. Daily tiap hari. Jadi permasalahannya di waktu, sobat FISIP. Ke Doi, Bang Doi boleh? Anginnya gede juga ya. Iya. Lanjut. Ya kalau dari kita sebenarnya nggak pernah nemu case orang yang udah daftar TVP atau daftar TFM daftar juga ke UTV gitu. Pernah gini, abis interview kagak keterima, nempel ke TFM. Oh itu iya. ada. Ya itu sering sih. Ya, Berarti yang gak keterima di Untirta TV biasanya mampir ke TFM. Oh, Jujur gitu sih. Terlalu jujur gitu. Gak apa-apa, santai aja, seru itu. Paling kalaupun nanti ada, misalkan dia udah join TVP atau TFM, terus join apply UTV gitu. Tapi kita punya kandidat lain yang emang nggak terikat dengan dua lab ini, ya otomatis mungkin akan diutamakan. Pertimbangannya lebih besar ya. Karena memang ya waktu tadi gitu, kita berjalan bersamaan, ya mungkin teman-teman kebayang lah fakultas punya 3 lab, ya 3 lab itu aktif gitu, dituntut aktif. Jadi ya berarti chance-nya ada tapi kecil. Apa nggak ada sama sekali? Sejauh ini belum pernah. Kalau ada. Maksa ini mah gue. Kalau ada ya kecil lah. Kalau ada kecil. Karena pasti kita mengutamakan orang yang free. Oke, betul. Oke, selanjutnya Michael terakhir. Di sini sih gue sependapat ya sama dua abang-abang ketum ini. Keren, abang-abang ketum. Cuman yang mau gue tambahin ya, gue sih di sini fokusnya kan gue tadi kan udah jawab ya kalau gue lebih milih fleksibilitas. Nah, masalahnya kalian fleksibel gak kalau seandainya kalian udah entah itu nge-play ke TFM atau TV terus tiba-tiba join TVP? Enggak kan? Dan otomatis itu bakal takutnya mempengaruhi performa kalian di entah itu di UTV, entah itu di TVP, entah itu juga di mata kuliah. Itu ya, yang betul bahaya. Sih, bener banget sih. Kalau seandainya ada situasi-situasi kayak gitu. Benar. Karena emang penggangguannya nggak cuma di antar komunitas tapi di perkuliahan juga ya. Lanjut, Michael. Jadi ada baiknya memang kalau mau sebelum nge-play ya, kulik dulu masing-masing komunitas ini. Takutnya itu ketika kalian udah masuk kalian malah nyesel lagi masuknya karena nggak sesuai sama passion kalian. Nah itu sih sebenarnya yang gue anjurin. Biar nanti ketika kalian udah masuk pun kalian bisa komitmen gitu ke komunitas apapun yang kalian mau lah. Oke, tepuk tangan lagi dong penonton bayaran FISIP. Selesai sudah interview pembahasan soal tadi pembahasan tentang apa ya? Oh, tentang spill alat-alat lab bersama teman-teman general manager dari Tirta FM, ada juga dari Untirta TV dan juga TVP. Kali ini gua bakalan ngasih kesempatan kalian promosi acara ke depan kalian tuh bakalan ada apa aja. Nih, kebetulan Rapi kan editor kita katanya nanya kalau misalkan dia nggak ada kerjaan. Jadi di sini ada apa? IG TFM, IG UTV, IG TVP sama IG Aditya, IG Doinya, ini IG gua di sini ya. Jangan lupa diedit ya, Rapi. Oke, lanjut. Tadi nyampe mana sih? Nyampe current activity. Iya, lanjut. Apa dulu deh. Maksudnya lanjutin nggak jawab pertanyaan tadi? Iya, jawab dulu pertanyaan tadi. Closing statement gitu ya? Iya, closing statement. Closing statement. Ya sebenarnya ya itu tadi gue tuh sebenarnya pertanyaan yang terakhir tuh udah gue kasih jawaban yang bisa dibilang tuh relevan sama closing statement gue lah. Jadi gue sih memang pasti jujur ya, gue pengen kalian masuk ke TVP. Oke.
Cuman ya ada baiknya kalau ketika ini gue nggak maksa ya, kalian kulik dulu aja yang mana gitu yang mau kalian mau, ini komunitas yang sesuai dulu nih sama kalian nih. Jadi sebelum tahu tentang komunitasnya, kalian ketahui dulu diri kalian sendiri. Oke, berarti kalau kegiatan kedepannya kira-kira kalau ada untuk kegiatan kedepannya tuh kita tuh ada banyak. Tapi kalau dalam waktu dekat kita tuh rencana paling mau bikin short movie. Oke, kalau untuk pameran dan lain sebagainya, pokoknya acara-acara besar tuh rencana di tahun depan sih, Bang. Oke. Jadi short movie sama apa aja tadi? Jadi paling nanti dalam waktu dekat ya di tahun ini kita tuh paling ada acara-acara yang bisa dibilang tuh kebanyakan ya memang khusus internal aja sih sebenarnya. Oke. Berarti harus join dulu. Harus join dulu. Betul, memang. harus join dulu Sobat Kayak Visip. pelatihan-pelatihan tadi yang seperti saya singgung di awal tuh, kita rencana pengen udah ngulik-ngulik nih software desain lah atau mungkin videografi dan lain sebagainya. Soalnya gue memang pengennya gue nih ketika gue jadi ketum, anak-anak TVP ini ketika udah nggak di TVP itu beda nilainya. Jadi misalnya sebelum masuk TVP nilai mereka dalam bidang multimedia tuh 5, setelah join TVP nilai mereka jadi 7. Nggak harus berkembang jauh banget. Soalnya menurut gue itu agak susah kalau seandainya gue bisa ngejamin kalian tuh bakal berkembang pesat ketika udah masuk salah satu komunitas. Oke. TVP. Oke, kita break dulu karena hujan bentar. Oke, masih lanjut lagi closing statement. Kali ini kita keganggu hujan ya teman-teman. Tadi terakhir closing statement dari Michael dari Tirta Visual Production. Sekarang dari Bang Doi dari Untirta TV. Kira-kira ada acara apa aja dan promosi boleh apa aja? Oke. Mungkin untuk closing statement teman-teman yang udah banyak banget nge-DM di IG UTV, kita akan oprek itu di tahun depan teman-teman, sayang sekali. Jadi emang opreknya adalah di semester genap. Jadi ketika kalian maba ya pasti kalian bisa joinnya di semester 2 pun dengan tingkatnya 2 dan 4 gitu. Jadi untuk opreknya kita ada di tahun depan 2025 di semester genap ya? Ya, tapi untuk opening apa ya istilahnya, untuk bridging awal kita udah buka intern kemarin dan udah ada 8 orang juga yang lolos magang di UTV. Oke. Sisanya paling sama nyambung tadi dari Abang Michael, kita semua punya kualitas yang sama-sama bagus untuk laboratorium Visip tentunya. Tapi memang segmen dan fokus karirnya beda kali ya. Kalau UTV sendiri pasti sesuai namanya televisi, kita fokus di pertelevisian dan broadcasting. Kalau teman-teman ya ada keinginan atau karir bekerja di Trans TV, SCTV dan sebagainya, ya silahkan bergabung dengan Untirta TV. Kita tidak hanya terbatas di pertelevisian dan broadcasting aja, karena kita juga ada maintenance di sosial media. Kita punya communication and public relation. Kita juga punya divisi-divisi lain yang tentu lebih luas dibanding kata TV tersebut gitu. Jadi kalau penasaran bisa lihat di YouTube kita, ada video profile tahun ini, itu sudah sangat menjelaskan seperti apa Untirta TV gitu. Jadi kenali diri kalian terlebih dahulu, baru putuskan untuk join ke komunitas apa. Oke, untuk kenal lebih dalam mungkin bisa langsung join aja, bukan join, maksudnya lihat dulu aja ke media sosialnya Untirta TV lah ya. Ada banyak lah ya. Betul. Oke, Adit dari Tirta FM. Kalau dari gue sebenarnya gue tuh berharap 3 lab yang ada tuh bisa bikin project bareng gitu. Wow. Keren. Seru. Ngomong di belakang aja nih, Mas. Percaya ini wacana. bener. Wacana. Serius. Tapi sumpah tahun kemarin mau buat ya, tapi nggak jadi. Ini ekspektasinya. Bisa tahun ini. Sesimpel Ya kan saya juga punya pengalaman, Mas. Iya. juga sih. Lanjut. Sesimpel bikin konten sehari tukeran lab gitu. Ya kan seru Iya gitu. sih. Jadi Tuh diketawain tuh sama Doi itu. Aku ketawa sama Gak, gue ngetawain yang wacana tadi. Oh. Karena emang tiap tahun selalu ada pengen bikin Iya, konten, tapi benar, nggak jadi, benar. gitu. Semoga tahun ini Selalu bisa. ada. Kenapa ya gak pernah terjadi ya kalau misalkan Makanya. gini? Karena jadwalnya kali Bang, mungkin pada tabrakan kita dulu. usahain lah. Bisa. Kita usahain lah, ya. Lanjut Mas, tadi. kosongin sih. Bisa, Sorry bisa, tadi kepotong, lanjut. Pengen Bisa, ada kegiatan jadi- bersama. Pengen ada kegiatan bersama apa kayak gitu biar seru. Karena kita kan sekarang S4 tuh sebenarnya TFM doang ya yang ngurusin sama anak masif gitu. Mungkin di week selanjutnya UTV bisa ikut join, TVP bisa ikut join juga gitu. Jadi rame, seru dan komunitasnya jadi lebih kelihatan lagi gitu sama yang lain. Terus sekarang TFM tuh lagi tahap oprek, kita udah sampai di seleksi berkas buat teman-teman yang tadi siang udah diumumin di Instagram @tirta.fm udah lolos interview. Selamat. Jadi nanti hari Sabtu Selamat jangan lupa. teman-teman semua. Selamat. Tepuk tangan dulu. Semangat mengudara. Selamat mengudara. Lanjut. Ya jadi disiapin untuk 80 orang yang ada. Wih, dan- keren, sombong 80. lagi. Yang interview. Yang interview. Dan buat total kurang lebih 100 orang yang kemarin daftar yang nggak lanjut, gue mohon maaf. Semoga nanti mungkin tahun depan join di
Oh dioper konsepnya. Oh kita Bisa, sistemnya bisa. bekasan. Kalian Enggak gitu dong. kalian jadi pemain Enggak bola gitu ya dong, pasing-pasingan enggak ya. Oh, alasan TV percepet gini. Ya kan pada akhirnya mereka bisa milih juga. Oh Iya, iya, benar-benar. Udah sih mungkin dari gue itu aja. Ya udah. Oke, mungkin sobat Visip segitu aja, kita tepuk tangan dulu, kasih tepuk tangan lagi yang banyak penonton bayaran. Terima kasih buat Adit, terima kasih buat Dowi, terima kasih juga buat Mas Michael. Visip. Akur-akur ya. Semoga acara Akur, tadi nggak wacana. akur. Kayaknya sih itu wacana. Oke, mungkin sekian dari Posesif kali ini. Kita jargon dulu kali ya, tagline kali ya. Bareng-bareng Posesif, Boleh. podcastnya Anak Visip. Bareng sama teman-teman di belakang ya. Gerakannya gimana tuh gerakannya? Nggak ada gerakannya. Iya, podcast seru Anak Visip. Maaf, sorry. Posesif podcast seru Anak Visip. Ada Bareng-bareng ya gerakannya teman-teman. Iya, gerakannya Ada gerakannya enggak? Oh, Nggak ada gerakannya. Biasa aja, Produser udah biasa gini-gini Boleh dia. dah, boleh dah. Oke. Kalau misalkan gue sebut Posesif, kalian semua nyebut podcast seru Anak Visip. Oke, 1 2 3 Posesif. Podcast seru Anak Visip. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.